Terima kasih. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Waktu kami berjalan. Rangkaian acara telah selesai. Ulang tahun Majelis Rakyat Papua yang ke Sweet 17. Acara jabatan. Sudah tinggal Ramadhan. Ketua MUI Papua, Ketua DPRD, Kapolres. Ya, mohon izin Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, kita masih punya beberapa acara. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sambil usai bersalam-salaman dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami undang untuk kembali menempati tempat duduk. Aman Bang. Terima kasih Bapak Kapolda juga Bapak Kapolres Jayapura Kota juga yang mewakili Pangdam dan juga Cendrawasih sudah mengambil bagian dalam ibadah syukur di pagi menjelang siang hari ini dalam rangka hari ulang tahun MRP ke-17 juga Hari Budaya Papua. Bapak Gubernur Papua dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Provinsi Papua. Terima kasih Bapak sudah datang. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Provinsi Papua. Terima kasih Bapak. Dan saya hormati Bapak Kapolda, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolda, terus tugaskan kepada Pak Irwasta, tetapi karena kesibukan sudah jalan, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Pangdam 17 Cendrawasih atau beliau yang sudah mewakili. Dan saya hormati Bapak-bapak Forkopimda Provinsi Papua yang juga sudah hadir dari berbagai pihak dan pengadilan negeri, kemudian kejaksaan yang sudah hadir. Dan saya hormati Bapak-bapak Ibu dari Dewan Perwakilan Provinsi Papua, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dan swasta yang sudah hadir, terima kasih. Dan saya hormati Bapak Ibu pimpinan gereja, pimpinan
lembaga keagamaan yang sudah hadir. Dan saya hormati bapak-bapak, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, pimpinan organisasi. Terima kasih, selamat hadir. Yang saya muliakan rekan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua, saudara sekretaris Majelis Rakyat Papua, staf sekretariat dan staf khusus Majelis Rakyat Papua, dan Bapak Ibu undangan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bahkan Bapak Ibu mewakili organisasi yang hadir dan sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Foi, Renabe, Foi, Yosuba, Koyao, Amole, Amokane, Inaona, Nayagla, Dori, wah. Selamat pagi atau siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan saya ini, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia anugerah yang berlaku dalam kehidupan kita, sehingga di hari ini tepat pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 genap Majelis Rakyat Papua memasuki usia yang ke-17 tahun. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, acara ibadah syukur yang diselenggarakan pada hari ini dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Majelis Rakyat Papua dan Hari Budaya Papua yang ke-17. Berbeda dengan perayaan Hari Ulang Tahun MRP atau Hari Budaya Papua dilaksanakan pada tahun-tahun lalu. Kali ini dilaksanakan secara sederhana dengan dilakukannya ibadah syukur. Jadi kalau tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, saya selalu dalam berbagai kesempatan sampaikan, tahun lalu itu luar biasa. Kita buat stand dari 7 wilayah adat atau 5 wilayah adat, kemudian banyak sekali masyarakat menjual kreasi-kreasi kerajinan tangan. Kebetulan Bapak Ketua DPR punya keluarga yang banyak datang beli hasil itu tahun 2000. Kemarin kita beli apa yang kita kreasi tangan. Ya. Tahun ini tidak seperti itu. Ya, karena ada satu dan lain hal sehingga ya kita adakan dalam situasi seperti ini dan secara sederhana. Ibadah syukur ini di bawah sorotan tema mari lestarikan budaya Papua melalui upaya penyelamatan manusia dan tanah Papua, dan subtema melalui perayaan Hari Budaya ke-17 kita tingkatkan kesatuan dalam keberagaman suku, adat dan budaya di tanah Papua. Jadi kenapa Majelis Rakyat Papua di periode kedua dan ketiga kita masih mempertahankan tema sentral atau tema umum, yaitu selamatkan tanah dan manusia. Kenapa bisa ada tema itu? Nah, tadi cukup lebar panjang, tanah banyak Bapak Pendeta sudah menyampaikan alasan-alasan yang menyebabkan sehingga MRP memilih tema sentral, yaitu selamatkan tanah dan manusia Papua. Tema dan subtema tersebut di atas pada hakikatnya merujuk pada moto Majelis Rakyat Papua dan visi misi tema sentral serta filosofi dasar keberadaan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua yang berfungsi melindungi hak dasar orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
hingga saat ini. Maka Majelis Rakyat Papua ingin kembali menegaskan betapa pentingnya konsistensi atau ketaatan asas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus di Papua. Hendaknya senantiasa membangun komitmen yang sama dan menjalin hubungan kerja yang sinergis dan harmonis guna mewujudkan masyarakat Papua dalam semangat gerakan kebangkitan menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Kemudian Majelis Rakyat Papua melalui perayaan ini hendaknya menekankan betapa pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan serta perencanaan program dan kegiatan tahunan pemerintah Provinsi Papua. Hal ini adalah amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dengan demikian menjadi tanggung jawab moral dan sosial yang mutlak harus diemban kita semua, terutama kita penyelenggara pemerintahan, tidak terkecuali Majelis Rakyat Papua itu sendiri. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bertolak pada posisi Majelis Rakyat Papua yang sebenarnya secara juridis konstitusional formal memang dikonstitusikan sebagai salah satu elemen penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi khusus Papua yang tidak terpisahkan antara lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai lembaga legislatif serta Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Dalam rangka Majelis Rakyat Papua melakukan upaya perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan bagi orang asli Papua yang lebih mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan regulasi dan pemecahan masalah sosial, di mana tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua tersebut di atas berbeda dengan tugas dan wewenang pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang manfaatnya langsung ditunjukkan kepada masyarakat, sehingga dapat dilihat secara langsung dan hasilnya pun dinikmati secara langsung oleh masyarakat orang asli Papua. Pada kesempatan yang berharga ini, selaku Ketua Majelis Rakyat Papua, hendaknya menyampaikan beberapa program kerja dan kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua periode ketiga. Beberapa di antaranya program kerja dan kegiatan teman-teman dimaksud sebagai berikut. 1. Penyusunan daftar inventarisasi masalah Undang-Undang 21 tahun 2001. Jadi Bapak Ibu sekalian hadirin, sebelum perubahan ini memang Majelis Rakyat Papua dari pasal 1 sampai pasal 29 ini kita sudah inventaris. Kemudian kita menemukan berbagai masalah selama implementasi otonomi khusus 20 tahun. Ya, tetapi kemudian Undang-Undang 22 ini lahir dan patut kita semua menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara. Nomor 2, program perlindungan hak-hak orang asli Papua dalam bidang pertanahan dan hak wilayah, masyarakat, adat, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, program penanganan pelanggaran hak asasi manusia, penanggulangan tindak kekerasan di tanah Papua. Yang keempat, program pemberdayaan lembaga keagamaan. Kelima, program pencatatan atau pemecahan penduduk orang asli Papua. Yang keenam, afirmasi orang asli Papua dalam rekrutmen TNI Polri, IPDN, sekolah kedinasan, dan ASN. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Majelis Rakyat Papua telah menetapkan 12 keputusan kultural Majelis Rakyat Papua. Ini tugas terakhir yang telah dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua setelah periode ketiga ini. Kami telah memutuskan ada 12 keputusan kultural Majelis Rakyat Papua. Walaupun banyak pihak yang mempertanyakan dasar hukum daripada 12 keputusan itu,
Tapi ini adalah keputusan kultural sesungguhnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat khususnya orang asli Papua. Nah, itu yang kami harapkan. Perlu diketahui bahwa keseluruhan kegiatan Majelis Rakyat Papua, ketujuh kegiatan tadi tersebut di atas telah dimuat dalam 19 buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Rakyat Papua. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Majelis Rakyat Papua dari periode pertama, kedua, dan ketiga telah diinventarisir, kemudian jadikan 19 buku. Kalau food MRP lalu kita punya penyediaan dana untuk memperbanyak dan kita sudah bagi kepada semua pihak. Tahun ini ya belum sempat. Dan ini kami sudah punya 19 buku wujud daripada apa yang telah kami lakukan di periode pertama, kedua, dan ketiga. Pada kesempatan berhari ini juga Majelis Rakyat Papua menyampaikan beberapa rekomendasi penting, yaitu pertama, pemerintah Provinsi Papua perlu menetapkan tanggal 30 Oktober sebagai Hari Budaya Papua. Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2015 kita sudah menggemakan untuk tanggal 31 Oktober itu menjadikan Hari Budaya Papua. Tadi di ruang tunggu saya, Bapak Ketua DPR meminta kepada pimpinan DPR segera godok pokok-pokok pikiran untuk Hari Budaya Papua tanggal 30 untuk dilaksanakan seluruh tanah Papua. Jadi dalam waktu dekat MRP akan buat pokok-pokok pikiran untuk kita serahkan ke DPRP supaya tetapkan tanggal 31 Oktober sebagai Hari Budaya. Seluruh provinsi dan kabupaten di tanah Papua melaksanakan Hari Budaya Papua untuk melestarikan berbagai budaya kita. Bagaimana cara budaya hari ini di ruang tunggu? Saya kadang kalau ketua DPR pakai atribut budaya lengkap, orang ketua DPR yang punya aja tidak pakai. Terus begitu kita keluar, Pak Pendeta bilang begini, dia bisik ke saya, Pak Ketua, ini hari budaya, jadi Pak Ketua pakai mahkota. Bersaat pikir, kan punya mahkota banyak di rumah, di kamar. Tapi hari ini saya tidak mau pakai. Karena salah diduga, begitu. Tapi saya tidak bilang, ya terima kasih Pak Pendeta. Dukanya seperti apa? Nomor 2, pemerintah Provinsi Papua secara bersama-sama dapat memberikan perhatian serius atas masalah sosial yang sedang terjadi, konflik-konflik di tanah Papua khususnya di Kabupaten Kota. Jadi ada hari ini membuat itu G20 kan? G20 yang sekarang itu sudah tenang. Ya, situasi ini kita pelihara. Setelah G20 itu harus kita pelihara. Kalau sampai mau menuju G30 kita tenang-tenang tidak ada masalah. Setelah G30 lewat langsung ada masalah. Jadi ini saya pikir jadi perhatian untuk kita semua. Nah, terutama pimpinan dan anggota MRP menjadi agen untuk sosialisasikan situasi yang sedang terjadi ini dan perubahan-perubahan yang sedang terjadi akibat daripada perubahan undang-undang nomor 2. Ini segera kita sampaikan kepada rakyat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Papua secara bersama-sama konsisten melaksanakan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat orang asli Papua sehingga penyelamatan manusia dan tanah Papua dapat terwujud. Dan terakhir 4, pemerintah dan pemerintah provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua hidup bersama-sama melakukan koordinasi aktif dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah otonomi baru. Mohon maaf, 1 minggu lalu usul pimpinan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, itu Bapak Ketua beliau ada di ruangan beliau, kami duduk diskusi. Ternyata perubahan undang-undang nomor 2 ini memberikan dampak yang memang dirasakan oleh orang asli Papua hari ini. Salah satunya masalah pembiayaan. 3 DOP ini dari 6, mohon maaf saya harus sebutkan ini, dari 6 triliun lebih itu dibagikan untuk Papua Selatan 1,4 ya, Ketua. Untuk Papua Tengah 1,8, Papua Pegunungan 1,8, sisanya untuk provinsi. Tiba-tiba rumah sakit ada di Padang. Rumah sakit Dok 2 sebutkan yang jadi masalah hari ini. Guru-guru, siswa-siswi kita yang dikirim ke luar negeri jadi masalah dan mereka mau pulang.
Ini masalah baru. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 2, ini konsekuensi yang sedang dihadapi oleh rakyat kita. MRP, pimpinan dan anggota punya tanggung jawab memberikan sosialisasi. Jangan menunggu orang Papua itu terus dimanja. Ada otonomi khusus ya tidak apa-apa, kita malas-malas sedikit. Nanti otonomi khusus ya biaya. Tidak. Hari ini sedang berubah. Jadi otonomi khusus sudah berubah. Kita semua harus bekerja keras. Orang Papua harus bangkit dan bekerja keras. Tidak boleh menunggu harapan-harapan otonomi khusus jadi nanti akan dapat bantuan. Tidak ada. Hari ini orang asli Papua harus bangkit. Bapak Ibu, anggota Majelis Rakyat Papua turun ke dapil masing-masing, sampaikan kepada rakyat supaya orang tua kami jangan jual tanah. Sampai kepada anak kita jangan jual tanah. Tanah itu dilindungi, dipelihara untuk kepentingan masa depan kami orang asli Papua. MRP hari ini mau lindungi tanah, tapi kalau bupatinya tanda tangan dijual tanah bagaimana? Saya tidak mau bicara itu karena tadi Pak Pendeta sudah bicara dengan panjang ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin saya muliakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pada acara perayaan MRP dan hari Papua yang ke-17 tahun 2022. Sebagai pimpinan Majelis Rakyat Papua, saya menyadari dengan keberadaan MRP tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik sebagai person, anggota MRP maupun sebagai sebuah lembaga. Namun marilah kita terus saling mengandung tangan, saling bahu-membahu dan bekerja sama melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam membangun masyarakat Papua menjadi masyarakat yang berkualitas, mandiri, maju, makmur dan sejahtera dalam badan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik dan penuh kebahagiaan ini, perkenankan saya untuk atas nama pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua menyampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan seterus-terusnya kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Polda Papua, dan orang jumlah Federasi, Forkopimda Provinsi Papua, serta pemerintah kabupaten kota, Dewan Perwakilan Kabupaten Kota, dan sudah bekerja sama menjalin hubungan yang baik untuk dukung Majelis Rakyat Papua terus berkarya di atas tanah ini untuk melindungi rakyat Papua, terutama orang asli Papua. Kami berharap dukungan dan kerjasama serta hubungan kerja yang telah terjalin selama ini terus kita bina dan tingkatkan terus ke depan dalam membantu masyarakat Papua, bangsa dan negara kita dan kita bersama. Pada kesempatan ini tak lupa mewakili seluruh keluarga besar Majelis Rakyat Papua, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita dan MC, terus pemain keyboard sudah melayani kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan yang punya berkat terus memberkati kita dalam pelayanan selanjutnya. Demikian juga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Sekretaris Majelis Rakyat Papua atas dukungan dan kepada panitia hari ulang tahun MRP Hari Budaya tahun 2022. Semoga Tuhan yang terbaik memberkati kita semua dalam karya bakti kita kepada masyarakat Papua dan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wow. Ketua PWRT dan Ketua Dewan Kehormatan Direktur Bank Papua atau yang mewakili, juga hamba Tuhan Bapak Pendeta Mamprasa kami undang untuk mendampingi
Pak Safari dengan Ibu dari Mangkapur mohon izin biar mejanya bisa di depan lagi. Kamu ke depan. Bukan plastik atau apa? Kultur Papua. Dan juga di tumpeng ini juga ada begitu banyak sayuran dan juga ada ikan, daging dan lain-lain yang merupakan hasil bumi dari negeri tercinta tanah Papua. Dan ya, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama. Silahkan, mana yang lebih dahulu, Pak Ketua yang mulia? Mau kue dulu atau tumpeng dulu? Silahkan. Mungkin ada kata-kata izin Bapak? Baik, ini sesi foto kue. Ini umuran lagi baru 17 tahun. Sementara 51 anggota ini semua tua. Tapi sebenarnya aku 17 tahun. Itu betul. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Iya, lilin dinyalakan. Ya, kita akan bantu dengan lagu Selamat Ulang Tahun. Silakan dibantu. Yang pertama mau diserahkan ke siapa? Silakan.
memperingati Hari Budaya Papua ke-17 dan juga hari ulang tahun Majelis Rakyat Papua ke-17, ada dua hal yang ingin saya sampaikan atas nama Provinsi Papua. Yang pertama, kami sangat menghargai dan memberikan apresiasi atas inisiasi Majelis Rakyat Papua yang dengan inisiasinya kita pada hari ini bisa merayakan Hari Budaya Papua di tanggal 31 Oktober 2022. Yang kedua, sesuai dengan beberapa harapan dan juga menjadi catatan dari Ketua Majelis Rakyat Papua terkait 4 poin yang ingin disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua, yaitu yang pertama, Majelis Rakyat Papua menilai pentingnya koordinasi dan kerjasama antara Majelis Rakyat Papua dan Pemprov Papua terkait kebijakan-kebijakan terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak orang Papua. Kemudian menyangkut langkah-langkah perlindungan hak orang asli Papua. Yang ketiga juga terkait dengan efektivitas persiapan penyelenggaraan DOB. Kami dalam kesempatan Hari Ulang Tahun MRP yang ke-17 ini dan menyambut apa yang disampaikan Ketua MRP bahwa atas nama pemerintah Provinsi Papua, kami sangat mengharapkan bahwa pemerintah Provinsi Papua bersama Majelis Rakyat Papua dan juga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Papua secara bersama-sama kita tingkatkan kinerja, saling sinergi dengan semangat kolaborasi untuk menjamin soliditas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemilihan kemasyarakatan di Papua. Kita jadikan masyarakat kita yang kita layani dengan adil, masyarakat yang kita bangun menjadi masyarakat yang lebih sejahtera, masyarakat yang kita bangun menjadi masyarakat yang lebih mandiri, sehingga tercipta yang kita inginkan Papua bangkit. Ini ada satu rekomendasi dari MRP mendorong budaya Provinsi Papua untuk menetapkan tanggal 31 Oktober sebagai Hari Budaya seluruh Papua. Ya, itu yang kembali tadi saya sampaikan bahwa kami prinsipnya sangat mengapresiasi inisiasi Majelis Rakyat Papua atas diselenggarakannya pada hari ini tanggal 31 Oktober sebagai Hari Budaya Papua. Ini harus terus disosialisasikan bahwa ini jangan hanya sebagai momentum seremonial di sini, tetapi ini adalah suatu momen kebangkitan kesadaran bahwa budaya Papua harus kita lestarikan, harus kita lindungi. Seluruh kabupaten kota di Papua harus memperingati hari ini sebagai tanda bahwa kita semua menjaga, melindungi dan melestarikan budaya Papua. Buat event-event budaya di seluruh kabupaten kota untuk menjamin kelestarian budaya Papua. Pentingnya budaya Papua penting buat generasi Papua saat ini dan generasi Papua yang akan datang. Kita harus tetap punya jati diri sebagai orang asli Papua. Oke.